Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Apoteker Muhammad Maulidi Alvenur Saputra, Magister Farmasi. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu program mata kuliah kita, Ilmu Perilaku dan Etika Profesi, terutama pada profesi tenaga teknis kefarmasian. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi farmasi, terutama pada seorang TTK. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari sebuah etika. Etika berasal dari kata ethos, yaitu bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau sebuah adat. Nah, jadi itu adalah sebuah etika ya. Nah, pengertian dan nilai sebuah etika yaitu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti sebagai berikut. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Nah, ini kemarin sudah kita sampaikan ya kan, masalah sistematika etika. Nah, di sini salah satunya adalah kewajiban moral. Dan kita pun juga ada menjelaskan ya tahapannya ada 5 kemarin kan, dari kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, kemudian hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita akan melihat ya apa itu tentang nilai sebuah etika. Kemudian yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan sebuah akhlak, yaitu hati nurani ya kan kemarin. Yang ketiga yaitu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku ya, tingkah laku manusia, termasuk kegiatan di bidang keilmuannya masing-masing. Yaitu bidang keilmuan kita, seorang farmasis, Bapak seorang apoteker, dan kalian nanti akan lulus sebagai seorang TTK, seperti itu. Nah, jadi etika profesi ya, etika profesi etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control. Karena segala sesuatu yang dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau sebuah profesi itu sendiri, perkataan etika itu identik dengan perkataan moral ya. Perkataan moral, makanya kemarin juga ada kebebasan, moralitas, dan legalitas yang itu tadi ya. Karena moral menyangkut akhlak seorang manusia. Misal kita lihat di sini, perbuatan seseorang dikatakan melanggar nilai-nilai moral, dapat diartikan pula bahwa perbuatan tersebut melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis. Jadi kalau norma itu suatu ada penjelasan ya tentang apa yang tidak boleh dilanggar yang berlaku di masyarakat seperti itu. Nah, profesi, apa itu profesi? Profesi yaitu adalah suatu jabatan atau juga pekerjaan yang menuntut keahlian atau suatu keterampilan dari seorang pelaku. Nah, keterampilan di sini bukan pelaku ini bukan pelaku maling ya, maksudnya adalah seorang pelaku tenaga kesehatan terutama pada profesi kita, seorang farmasis seperti itu. Baik seorang tenaga teknis kefarmasian atau biasanya sering disebut asisten apoteker ataupun apoteker itu sendiri.
Biasanya, sebutan dari profesi selalu dapat dikaitkan dengan pekerjaan atau juga jabatan yang dipegang oleh seseorang. Namun, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau suatu jabatan dapat disebut dengan profesi, disebabkan karena profesi menuntut keahlian dari para pemangku. Jadi tidak semua bisa disebut seorang profesi, namun semua profesi itu pasti seorang profesional, ya seperti itu. Nah, beda ya, kemarin sudah kita singgung sedikit tentang perbedaan antara profesi dengan profesional. Nah, jadi semua itu akan sangkut pautnya, semua pekerjaan kita ataupun jabatan kita ya dalam menuntut sebuah pekerjaan profesi dari masing-masing seperti itu. Kalau kita seorang TTK ya, atau terutama pada seorang farmasis, kalian sebagai TTK dan saya itu sebagai seorang apoteker seperti itu. Nah, pengertian etika profesi menurut dari Kaiser dalam Suhrawardi Lubis ya, merupakan suatu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban serta keahlian ialah sebagai pelayanan di dalam rangka melaksanakan suatu tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Nah, makanya kan tadi berbeda ya, kalau profesi itu sebuah uh, keahlian, sedangkan profesional itu adalah kita memberikan sebuah pelayanan profesional, berarti memberikan pelayanan yang maksimal seperti itu ya, sesuai dengan job desk yang telah ditentukan. Agar semua itu berjalan dengan tertib dan lancar, sehingga kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh seorang masyarakat kita dapat melaksanakannya seperti itu. Nah, sekarang apa sih itu kode etik profesi? Kode etik suatu profesi itu ada sebuah sistem norma, nilai, serta aturan profesional tertulis yang dengan secara tegas menyatakan apa yang benar serta dan juga apa yang tidak benar serta tidak baik bagi seorang profesional. Kode etik tersebut menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan yang benar harus ya, sebenarnya perbuatan apa yang harus dilakukan serta juga apa yang harus dihindari. Jadi, salah satu contoh kemarin yaitu menjaga kerahasiaan ya kan, ada Bapak jelaskan sedikit yaitu mengenai tidak adanya dapat menjaga kerahasiaan, intinya seperti itu ya. Jadi sebuah kode etik itu harus ditaati ya, dijalankan dan jangan dilanggar seperti itu. Nah, karena apa? Kode etik itu apabila kita sudah melanggar kode etik berarti kita itu bukan seorang yang profesional ya. Nah, tujuan dari kode etik yaitu supaya dapat profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau juga customer-nya. Dengan adanya kode etik tersebut akan dapat melindungi perbuatan yang tidak profesional. Jadi, kode etik di sini agar kita itu menjadi seorang yang profesional. Nah, kode etik itu dia akan tertuang pada hitam di atas putih seperti itu ya, dan diucapkan sebuah janji nanti seperti itu ya, atau ada nanti kita akan jelaskan selengkapnya. Nah, apa itu profesionalisme? Suatu komitmen dari para anggota suatu profesi untuk dapat meningkatkan kemampuannya dengan secara terus-menerus atau berkelanjutan ya. Jadi seorang profesionalisme ialah sebutan yang mengacu ke arah suatu sikap mental di dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk dapat senantiasa mewujudkan serta meningkatkan kualitas profesionalannya.
Nah, itu adalah seorang profesionalisme ya. Jadi profesionalisme itu adalah sebuah komitmen ya kan, sebuah komitmen kita kepada anggota atau kepada siapapun agar dapat meningkatkan kemampuan kita supaya kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien ya, terutama kita ke TK ya seperti itu. Sama halnya kita dalam menjaga mutu ya, mutu pelayanan, mutu sediaan, mutu racikan kalau kalian sebagai TTK, mutu kita dalam melakukan pengelolaan ya seperti itu. Nah, itu adalah seorang profesionalisme. Fungsi dari sebuah etika menurut dari Bertens, yang pertama adalah kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya. Nah, makanya kita mata kuliah kita ini namanya adalah ilmu perilaku dan etika profesi, ya. Etik sebuah etika yang baik maka juga akan diiringi perilakunya juga akan baik ya. Jadi sebenarnya dia akan ditarik garis lurus ya seperti itu sama. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud di sini adalah sebuah kode etik. Etika mempunyai arti lagi yaitu ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika di sini sama artinya dengan sebuah filsafat moral atau moralitas ya kemarin yang sudah disinggung. Yaitu adalah agar tidak menyalahi dari apa yang telah ditentukan. Nah, baik itu dari adat itu sendiri ataupun dari uh, pemerintah yang dibentuk dalam sebuah Permenkes, undang-undang, peraturan pemerintah dan segala macam ya seperti itu. Nah, etika ya, jadi etika ada umum, khususnya. Khusus itu terbagi lagi dua, yaitu individu ya, kemudian etika sosial. Nah, etika sosial itu ada lagi terbagi-bagi, ada etika sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, masyarakat, dan ideologi ya. Nah, ada di sini etika profesi termasuk biomedis, hukum, pengetahuan dan lain-lain yang akan kita jelaskan sebagai berikut. Nah, etika itu terbagi dua dulu. Etika umum dan khusus. Kalau yang umum dia membahas prinsip-prinsip moral dasar, sedangkan yang khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang di kehidupan manusia ya. Jadi ada yang umum, ada yang khusus. Nah, kalau yang umum dia mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis. Nah, secara etis ya. Jadi jangan sampai kita apapun itu tindakan kita di luar daripada kewajaran atau keetisan ya. Kemudian bagaimana pula manusia itu bersikap etis ya. Teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Bila seseorang melakukan suatu tindakan baik atau buruk, kita dapat menilai bahwa dia itu tidak memiliki etika atau etikanya buruk. Dia memiliki etika yang baik atau etikanya baik. Seperti itu, dari perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Ya, seperti kemarin itu ada Bapak singgung, apabila kita itu ingin baik atau dihargai orang lain, maka hargailah orang lain terlebih dahulu sebelum diri kita itu dihargai. Ya, itu sama. Nah, itu adalah sebuah etika, ya. Nah, juga ya, apapun yang kita telah lakukan pada masa yang lampau itu yang akan kita rasakan pada masa yang sekarang atau sebaliknya, apa yang telah kita tanam sekarang itu akan menjadi sebuah tanggung jawab nanti ya pada
selanjutnya atau masa yang akan datang ya, etika kita ya. Apabila etika yang kita tanam, etika kita tidak baik pada masa sekarang, maka di masa depan, maka tidak ada lagi yang mau terhadap kita karena sudah dicap kita tidak memiliki etika atau etika kita buruk seperti itu. Karena etika umum ya di sini dijelaskan dapat pula dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. Ya, kemarin sudah kita bahas sedikit tentang sistematika dari etika ya, seperti itu. Nah, sedangkan etika khusus di sini merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang itu bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama. Nah, dari penerapan kita ya dalam bermasyarakat ataupun kita sebagai tenaga kesehatan khususnya profesi kita seorang farmasis, kayak apa caranya ya kita itu dapat mewujudkan sebuah etika bisa dipandang baik oleh orang lain, apalagi masyarakat, apalagi itu kita pasien, nanti akan berhadapan langsung dengan pasien seperti itu. Nah, kayak gimana caranya kita itu bisa melakukan tindakan-tindakan hal tersebut, Bang. Seperti saja contoh saat kita pasien datang orang tua dengan gangguan pendengaran, kita harus bagaimana etika kita, ya kan? Bersuara keras namun tidak berteriak. Nah, itu adalah sebuah etika ya seperti itu. Atau dengan kata-kata mohon maaf Pak, gimana ada keluhan apa ataupun apapun itu yaitu khususnya pada di apotek. Ya, kalau kita di rumah sakit, puskesmas berarti kita menanyakan administratifnya. Contoh memanggil nama pasien, menanyakan kebenaran pasien dengan kata-kata yang baik ya seperti itu. Nah, etika khusus itu dibagi menjadi dua, yaitu etika individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Kalau ingin baik, perbaiki diri kita, ya kan? Seperti itu. Nah, sedangkan etika sosial yaitu mengenai sikap dan kewajiban serta pola perilaku manusia sebagai anggota bermasyarakat. Nah, makanya kemarin ya ada beberapa tugas ya yang kita berikan terhadap profesi, rekan kerja, yaitu fungsinya itu ke sini ya. Jadi kita bisa melihat beberapa kewajiban kita nanti terhadap masyarakat, baik itu kepada rekan kerja kita, terhadap sesama profesi kita, ya kewajiban kita tuh ngapain sih sebenarnya gitu ya. Nah, etika dan moral. Etika itu yaitu menyangkut perbuatan manusia. Kemudian etika menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Etika hanya berlaku untuk pergaulan. Etika bersifat relatif yang dianggap tidak sopan dalam sebuah kebudayaan dapat saja dianggap sopan di dalam sebuah kebudayaan. Nah, artinya apa? Jadi etika itu hubungan kita dengan sesama manusia gitu. Ya. Hubungan kita sesama manusia etikanya tuh gimana sih sebenarnya ya kan? Apakah itu dia sopan ataupun tidak sopan terhadap budaya ataupun di luar pada budaya ya. Itu yang kita lihat etika kita ya seperti itu. Kita datang ke tempat kantor harus sedang berpakaian rapi dan segala macam, malah kita datang dengan pakaian berbiasa. Nah, itu etikanya di mana ya kan? Berarti penilaian etikanya itu masih kurang ya, seperti itu. Itu bisa dilihat ya. Kalau itu intinya etika itu sesama dengan manusia. Nah, sedangkan moral itu tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan. Moral memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Moral menyangkut masalah apakah sebuah perbuatan
boleh dilakukan ataupun tidak dilakukan. Moral selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain, dan moral itu bersifat absolut ya. Beda kalau tadi etika dia relatif. Kalau ini absolut sudah ya. Kalau berbohong jangan berbohong, jangan mencuri jangan mencuri, kan seperti itu. Nah, itu adalah uh, moral ya. Jadi tidak boleh ditawar-tawar. Nah, intinya seperti itu. Etika dan hukum itu persamaannya adalah mempunyai tujuan sosial yang sama, yakni mengkehendaki agar manusia melakukan perbuatan baik dan benar. Nah, itu persamaannya dengan sebuah hukum. Nah, namun perbedaannya adalah etika ditunjukkan kepada sikap batin manusia dan sanksinya dari kelompok masyarakat profesi itu sendiri. Hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, membebani manusia dengan hak dan kewajiban, bersifat memaksa, sanksinya tegas dan konkret yang dilaksanakan melalui wewenang penguasa atau pemerintah. Nah, itu adalah perbedaan antara etika dan sebuah hukum. Etika itu berlaku di lingkungan kelompok atau sebuah masyarakat ataupun itu sebagai seorang profesi seperti itu. Kemudian disusun berdasarkan kesepakatan anggota atau kelompok profesi, tidak seluruhnya tertulis dengan pasal-pasal. Jadi hanya pokoknya tidak semuanya itu berupa peraturan pemerintah lah, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian sanksi terhadap pelanggaran berupa tuntunan dan sanksi organisasi. Pelanggaran diselesaikan oleh majelis etika. Nah, penyelesaian pelanggaran seringkali tidak diperlukan atau disertai bukti fisik karena etika itu adalah sikap kita, perbuatan kita. Tidak selalu gitu. Nah, sedangkan hukum dia itu berlaku untuk umum, disusun oleh sebuah badan pemerintah, kemudian tercantum secara rinci di dalam undang-undang dengan penjabaran sebuah pasal-pasal, termasuk ada sanksi ya terhadap pelanggaran serta sanksi terhadap pelanggaran berupa tuntutan baik perdata maupun pidana. Nah, pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan atau sanksi administratif. Penyelesaian pelanggaran memerlukan yaitu sebuah bukti fisik. Jadi harus ada bukti fisiknya mana. Sama seperti kita di pengadilan diminta mana nih kasus pencurian, mana buktinya, mungkin foto ataupun segala macamnya ya seperti itu. Nah, jadi profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi yang mendalam. Ini sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu ya. Jadi kalau kita seorang profesi maka kita seorang profesional harusnya. Ya, karena profesional itu adalah orang yang memerlukan kepandaian khusus untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi kalau seorang profesi itu harus dituntut ketekunan, keuletan, disiplin, komitmen, dan irama kerja yang pasti. Karena pekerjaan ini melibatkan secara langsung pihak-pihak lain. Nah, itu adalah seorang profesi. Jadi kalian itu harus bisa melakukan hal-hal yang harus dilakukan ya. Tekun belajar, kita ulet, kemudian disiplin ya, kita memiliki komitmen dan irama kerja. Jadi irama kerja itu kita harus ada, maksudnya irama kerja ini SOP-nya tuh ada, alurnya ada. Jadi tidak keluar atau tidak menyimpang dari profesi kita ya. Ada yang sudah Bapak jelaskan ya kemarin mengenai kompetensi kita seorang TTK itu ngapain, beda kompetensi kita dengan seorang perawat ya kan. Kompetensi dengan
tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Nah, yang pertama di sini orang yang profesional itu mempunyai yaitu disiplin kerja yang tinggi yang muncul dari dalam dirinya. Jadi seringnya telat masuk ya kan berarti artinya kalian tidak disiplin, berarti kalian itu sudah bukan seorang profesional. Tidak tergantung atau tidak karena orang lain, integritas pribadi yang tinggi dan mendalam, tahu menjaga nama baik, baik itu diri kita ataupun alma mater nanti kan seperti itu. Komitmen moralnya gimana? Aku harus menjalankan pelayanan kefarmasian yang baik dan benar, ya kan seperti itu. Dan tuntutan profesi serta nilai-nilai dan cita-cita yang diperjuangkan oleh profesinya. Nah, jadi ciri-ciri profesi ya kan adanya keahlian dan keterampilan khusus yang diatur dalam aturan yang disebut dengan kode etik. Ya, kode etik. Nah, kemudian ciri-ciri profesi yang kedua adanya komitmen moral yang tinggi. Yang ketiga, orang yang profesional, hidup dan profesinya itu adalah membentuk identitas dari orang tersebut. Pengabdian kepada masyarakat, kemudian ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. 6. Para profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi, misal ada ID, dokter PGRI, ya kan, kemudian apoteker IAI, TTK PAVI, ya seperti itulah ciri-ciri dari seorang profesi. Jadi tetap harus melakukan pengabdian, ya seperti kawan-kawan kalian di keanggotaan pengurus BEM ya itu mereka selalu melakukan pengabdian minimal 1 tahun 3 kali ya. Nah itu adalah bentuk ya bentuk nantinya ini yang akan kita lakukan saat nanti kita memang sudah menyandang status sebagai profesi tenaga teknis kefarmasian. Kita lanjut. Nah, etika profesional farmasi itu tidak hanya mendorong atau meningkatkan kinerja bagi tenaga farmasi, tetapi juga akan memberikan peningkatan kontribusi fungsional atau peranan farmasi bagi masyarakat. Jadi beda kalau kita ini kalau profesi itu sebagai fungsional namanya ya. Beda kalau kita bekerja sebagai pimpinan, itu struktural ya. Bedanya itu. Kalau fungsional kita tuh peranan kita apa sebagai farmasi di masyarakat, memberikan pelayanan informasi obat dengan baik dan benar ya kan. Nah, seperti itulah uh, kita sebagai etika profesional seorang farmasi ya. Nah, jadi ruang lingkup pelayanan kefarmasian meliputi tanggung jawab, kewenangan, dan hak. Ruang lingkupnya ada gitu. Nah, yaitu di sini dibagi atas bidang apotik atau apotik di rumah sakit, toko obat, PBF, puskesmas, industri, dan bidang instalasi perbekalan farmasi atau gudang namanya gudang ya. Gudang obat, gudang kabupaten ya seperti itu. Ya. Ini adalah ruang lingkup kita dulu ya, perlu diketahui. Jadi ada 6 ruang lingkup kita seorang farmasis ya. Nah, fungsi dari kode etik yaitu memberikan arahan bagi suatu pekerjaan profesi. Yang kedua, menjamin mutu moralitas profesi di mata masyarakat. Jadi tuntutan bagi anggota profesi yaitu keharusan menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. Nah, ini yang sudah kita jelaskan ya kan kemarin. Nah, sedikit uh, bukannya nanti kita itu seorang yang di luar dari tanggung jawab kita tidak melaksanakan karena tadi itu kan kemarin itu kita ada berikan tugas Bu, yaitu terkait kewajiban dengan rekan kerja, profesi, tenaga kesehatan yang lain ya seperti itu.
Nah, kewajiban kita itu apa situ ya, tanggung jawabnya kita tuh apa seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tuntutannya yaitu keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Nah, kode etik harus disosialisasikan karena satu, sebagai sarana kontrol. Jadi, eh, kontrolnya kita itu agar dapat memiliki moral ya, moral yang baik, itu harus disosialisasikan ya. Kemudian mencegah campur tangan yang dilakukan oleh pihak luar yang bukan kalangan profesi. Jadi kalau kode etik profesi berarti dari profesi itu masing-masing ya. Keanggotaannya yang dijalankan oleh para pengurus dari profesi masing-masing seperti itu. Kalau kita TTK itu adalah seorang anggotanya yaitu PAVI ya kan anunya. Kemudian kalau kita apoteker AI ya seperti itu. Jadi biar PAVI nanti yang akan menyusun dari kode etik ya seorang TTK. Kemudian tiga, mengembangkan petunjuk baku dari kehendak manusia yang lebih tinggi berdasarkan dari moral tadi ya. Tujuan dari sebuah kode etik yang pertama yaitu melindungi anggota organisasi ya, organisasinya yaitu PAVI kalau TTK untuk menghadapi persaingan pekerjaan profesi yang tidak jujur dan untuk mengembangkan tugas profesi sesuai dengan kepentingan masyarakat ya. Kode etik itu disusun agar melindungi kita sebagai anggota profesi atau anggota organisasi dari sebuah profesi dari persaingan yang tidak jujur, kemudian mengembangkan tugas profesi kita demi kepentingan masyarakat seperti itu. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, menjalin hubungan bagi anggota profesi satu sama lain dan menjaga nama baik profesi kualifikasi. Jadi menjaga nama baik ya intinya gitu kan profesi kita. Misalnya ada sebuah kasus, jar di apotek ini, jar TTK-nya berkasus ini. Nah, nanti yang melindungi kalian itu adalah organisasi profesinya gitu. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, merangsang pengembangan profesi pendidikan yang memadai. Yang keempat, mencerminkan hubungan antara pekerjaan profesi dengan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Nah, jadi dalam organisasi profesi itu kode etik yang disusun yang akan juga meningkatkan kesejahteraan. Jadi tidak hanya kita melindungi ya kan hubungan baik ataupun kita itu lebih lagi dalam berkembang mengenai pendidikan kita serta jadi juga kita disejahterakan sosialnya. Jadi ada pengaturan-pengaturan seperti standar gaji minimal ya seperti itu adalah kebijakan dari masing-masing profesi seperti itu ya. Nah, kemudian tujuan yang kelima mengurangi kesalahpahaman dan konflik baik dari semua anggota maupun dengan masyarakat umum. Jadi kadang-kadang ya kan yang paling sering itu dan paling sakit ya kadang-kadang apoteker atau tenaga teknis kefarmasian (TTK) itu jarang sekali dianggap ya karena kita itu sering disebut di belakang layar. Jadi agar tidak salah paham makanya kita akan beralih kepada pasien oriented yang dulunya kita drug oriented ya sepertinya itu maksudnya. Jadi kita agar dapat mengurangi kesalahpahaman dengan masyarakat gitu. Bahwa kita ada, kita bisa memberikan pelayanan ya kan seperti itu. Namun tidak bisa memberikan uh, sebuah diagnosis ya, itu bedanya. Kemudian yang tujuan keenam, membentuk ikatan yang kuat bagi semua anggota. Karena apa?
pasti setiap organisasi profesi dia kadang-kadang mengadakan acara, contoh webinar. Nah, itu kan membentuk ikatan. Oh, Ikam, kamu ini anggota profesi di mana? Misalnya Pavi di bagian di kota Banjarmasin, Banjarbaru, ya kan dia terkumpul jadi satu. Nah, itu membentuk ikatan anggota-anggota itu ya. Hmm. Dan melindungi profesi terhadap pemberlakuan norma hukum yang bersifat imperatif sebelum disesuaikan dengan saluran norma moral profesi. Nah, kode etik itu memiliki kewajiban terhadap profesi, ahli farmasi teman sejawat, pasien, masyarakat, dan kewajiban ahli farmasi Indonesia terhadap profesi kesehatan lainnya. Nah, ini kemarin ya sebenarnya akan lebih ke sini ya kewajiban-kewajiban itu. Makanya dicari dulu ya. Nanti kita akan bahas sedikit ya di sini. Nah, kode etik tenaga teknis kefarmasian yang kewajibannya terhadap profesi yaitu seorang asisten apoteker harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya. Kewajiban yang kedua, seorang asisten apoteker berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Yang ketiga, kewajibannya seseorang atau seorang tenaga teknis kefarmasian, asisten apoteker senantiasa harus melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar operasional, prosedur atau SOP, ya, standar profesi yang berlaku dan kode etik profesi. Kemudian yang kewajiban keempat, seorang TTK ya kepada profesi ya seorang profesi yang apapun itu baik ID dan lain-lainnya, seorang tenaga teknis kefarmasian senantiasa harus menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan, tugas dan kewajiban profesi. Nah, kewajiban ahli farmasi tadi ya terhadap teman sejawat, yang sejauh ini sama TTK ya, seorang ahli farmasi Indonesia memandang teman sejawat sebagaimana dirinya dalam memberikan sebuah penghargaan. Yang ketiga, kewajibannya adalah seorang ahli farmasi Indonesia senantiasa menghindari perbuatan yang merugikan sejawat serta material maupun moral. Yang ketiga, seorang ahli farmasi Indonesia senantiasa meningkatkan kerjasama dan memupuk keutuhan martabat jabatan kefarmasian, mempertebal rasa saling percaya di dalam menunaikan tugas. Nah, ini adalah kewajiban kita seorang TTK dengan TTK lainnya, ya seperti itu. Nah, kewajiban kita terhadap pasien ataupun yang pemakai jasa, seseorang atau seorang TTK harus bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau pemakai jasa profesional. Kemudian kewajiban yang ketiga, seseorang tenaga teknis kefarmasian harus menjaga rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak, keluarga contohnya kan seperti itu. Karena keluarga itu perlu tahu ya kerahasiaan baik itu dari sisi kedokteran ataupun kefarmasiannya seperti itu. Kemudian kewajiban kita terhadap pasien yang ketiga, seorang TTK harus berkonsultasi atau merujuk kepada teman sejawat atau teman sejawat profesi lain untuk mendapatkan hasil yang akurat atau baik ya. Kewajiban yang selanjutnya itu kewajiban kita terhadap masyarakat ya. Seorang ahli farmasi atau TTK atau asisten apoteker harus mampu sebagai suri teladan di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak baik ya seperti itu. Kemudian yang kedua, seorang ahli farmasi Indonesia dalam pengabdian profesinya memberikan semaksimal mungkin
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, seorang ahli farmasi Indonesia harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, khususnya di bidang farmasi. Yang keempat, seorang ahli farmasi Indonesia harus selalu melibatkan diri dalam usaha-usaha pembangunan nasional, khususnya di bidang kesehatan. Yang kelima, seorang ahli farmasi harus mampu sebagai pusat informasi sesuai bidang profesinya kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Yang keenam, seorang ahli farmasi Indonesia harus menghindarkan diri dari usaha-usaha yang mementingkan diri sendiri serta bertentangan dengan jabatan farmasi. Nah, ini ya paling banyak kita kewajiban kita terhadap masyarakat ya. Di sini kita tidak boleh melakukan hal-hal di luar penyimpangan kompetensi kita seorang TTK ya. Apalagi kita memanfaatkan profesi kita untuk keuntungan-keuntungan kita di luar dari kewenangan yang harusnya kita laksanakan. Jadi jangan sampai kita itu hanya mementingkan diri sendiri terhadap jabatan kita. Tapi kita juga harus mementingkan bagaimana sih nasib masyarakat, yaitu tertuang di sini di keenam kewajiban kita terhadap masyarakat. Nah, sedangkan kita kewajiban ahli farmasi Indonesia terhadap profesi. Seorang ahli farmasi Indonesia senantiasa harus menjalin kerjasama yang baik, saling percaya, menghargai, dan menghormati terhadap profesi kesehatan lainnya. Yang kedua, seorang ahli farmasi Indonesia harus menghindarkan diri terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, menghilangkan kepercayaan, penghargaan masyarakat terhadap profesi kesehatan lainnya. Jadi jangan memburuk-burukkan ya intinya gitu. Jangan memburuk-burukkan profesi lainnya ya. Itu sesuatu hal yang tidak diperbolehkan karena juga disebut dengan melanggar kode etik ya. Nah, jadi dalam sebuah kita melaksanakan kode etik kita harus melakukan ya namanya sumpah tenaga teknis kefarmasian. Itu ada 4 butir-butirnya yaitu dengan bunyi bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Yang kedua, bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa, dan agama. Yang ketiga, bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Keempat, bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan saya kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Seperti itu. Nah, ini adalah bunyi yang akan kalian sampaikan pada saat sumpah tenaga kefarmasian atau sumpah profesi TTK. Nah, nanti akan kalian ikrarkan sama-sama ya pada saat nanti wisuda. Nah, itu ya. Ini yang akan kalian sebutkan. Makanya diisi sumpah di sini yang akan mengandung beberapa nanti kode-kode etik seorang farmasis seperti itu ya. Nah, profesi masyarakat ya, profesi farmasi di masyarakat. Nah, jadi kita ini juga ditinjau ya, ditinjau dari sesi manajemennya. Sesi manajemennya dengan pengembangan perencanaan sebuah analisis SWOT ya, atau kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman seperti itu. Nah, kita sebagai profesi farmasi di masyarakat ya, dilihat dari kekuatannya itu adalah yang pertama, kecenderungan mayoritas adalah wanita ya. Karena kalau tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita banyak wanitanya di situ. Itu pun sebenarnya merupakan sebuah kekuatan. Kenapa? Karena wanita itu dia lebih perasa. Karena uh, uh, laki-laki itu uh, berpikirnya adalah sebuah logis ya, dengan pemikiran yang logis, sedangkan wanita itu dia lebih kepada perasaan. Nah, itu kekuatan. Kenapa? Karena pendekatan nanti kepada sesama atau ke masyarakat pendekatannya, maka bisa secara hati nurani, hati ke hati lah seperti itu. Kemudian yang kedua kekuatannya yaitu basic knowledge yang dapat diandalkan karena tidak ada yang bisa menyamai kita karena ilmu dari sebuah farmakologi itu jarang diketahui oleh orang lain. Hanya tahu fungsi dan indikasi dari obat itu biasanya kan gitu. Tapi kalau ilmu dasarnya mereka tidak tahu. Profesi yang lainnya tentunya. Kemudian yang ketiga, regulasi yang menyangkut profesi farmasi. Wah, itu ya. Kemudian yang keempat, tren masyarakat membuka apotek. Nah, tawaran pendidikan lanjut seperti itu. Nah, kemudian peluangnya apa? Peluangnya adalah pelayanan asuhan kefarmasian yang terus berkembang ya kan kita sekarang ada seperti home care ya seperti itu peluang sebenarnya. Kemudian lingkup bidang pelayanan obat yang masih luas dan harapan masyarakat tetap tinggi terhadap profesi kita seorang farmasi. Nah, hambatan di sini ada arus global ya atau ancaman ya sebenarnya arus global, sistem birokrasi yang ada, pandangan sebelah mata profesi lain, semangat negatif anggota profesi. Jadi, apabila kalian setelah lulus dan menjadi pengurus organisasi, maka kalian harus menghilangkan negatif-negatif dari pemikiran anggota profesinya. Nah, kelemahannya itu adalah kepercayaan diri kita tuh rendah karena kita terbiasa di belakang layar, maka kepercayaan diri kita tuh rendah gitu. Jadi harus harus kita menguasai yang namanya public speaking. Penting ya public speaking itu ya. Nah, kemudian ada basic knowledge yang berkaki dua. Berkaki dua di sini artiannya adalah tidak fokus ya gitu. Jadi ilmu farmasi itu terbagi banyak, tidak fokus seperti profesi-profesi lain. Ada yang khusus bidang bahan alam, farmasi klinis atau pelayanan, dan kimia obat serta manajemen farmasi. Nah itu maksudnya ya. Jadi kita tidak bisa hanya satu tonggak, pasti akan beberapa ada tonggakan-tonggakan basic knowledge-nya seperti itu. Nah, kemudian desakan kebutuhan hidup, kemudian kesadaran profesional yang rendah, ya karena tadi kita harus benar-benar menjalankan sesuai dengan kompetensi kita dan sesuai dengan prosedur ya terhadap profesi yang akan kita jalankan nanti. Egoisme pasti akan selalu muncul ya kebersamaan dan profesi, kemudian regulasi yang adiktif dengan profesi ya gitu. Cukup di situ ya penjelasan saya terkait dengan etika profesi farmasi. Ya. Jadi silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar dan jangan lupa like and subscribe ya seperti itu. Terima kasih.
Itu demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.